Masalah hukum mengadani jenazah. Jadi di sebagian daerah mungkin ada tradisi kalau menguburkan jenazah ketika dimasukkan liang lahat niku kan diadani dulu gitu. Ndak tahu nek mriki ngoten napa mboten, tapi di sebagian tempat daerah niku ketika jenazah niku mau dimasukkan liang lahat atau sudah dimasukkan gitu, dimasukkan liang lahat sebelum ditutup ditimbun dengan tanah niku napa? Diadani dulu. Seperti adzan shalat, Allahu Akbar sampai selesai. Ah niki ngeten. Jadi masalah mengadani jenazah niku ada perbedaan pendapat, Pak. Ada yang tidak membolehkan, ada tidak membolehkan. Nggak usah diadani karena adzan niku ya cukup untuk adzan sholat mawon. Jadi adzan sholat ya tidak perlu untuk digunakan untuk adzan jenazah karena nggak ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW juga tidak ada dalil secara khusus bahwa beliau itu mengadzani jenazah para sahabat. Pendapat kedua menyatakan bahwa mengadani jenazah itu boleh dan hukumnya sunnah. Dalilnya menurut pendapat kedua niki adalah kias analogi, dikiaskan ke kesunahan mengadani bayi ketika lahir. Kan nek enten bayi lahir niku disunahkan diadani di telinga pundi kanan, terus iqomah telinga kiri gitu kan, sunnah niku hukumnya. Dasarnya hadis dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Rafi niku pernah menyatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhuni Al-Hasan hina waladathu Fatimah. Menurut Abu Rafi, aku pernah melihat Rasulullah SAW niku mengadzani telinga kanan cucu beliau Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Jadi cucu Al-Hasan niku cucu nek Nabi. Ketika dilahirkan oleh Fatimah anaknya Rasulullah SAW niku diadzani oleh Rasulullah SAW di telinga kanan. Niku hadisnya wonten Sunan Abu Dawud dan hadisnya niki statusnya hasan, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, kalau seorang yang lahir ke dunia saja diadzani, maka dikiaskan orang yang berpulang meninggalkan dunia juga diadzani. Dalilnya apa? Kias. Jadi dikiaskan ke adzan ketika bayi lahir. Kemudian menurut pendapat kedua niki, pertama dalilnya wau kias. Kemudian yang kedua, adzan niku kan zikir. Zikir itu cukup baik sebenarnya kan takbir Allahu Akbar asyhadu kan zikir itu. Nah, ketika kalimat-kalimat adzan itu dikumandangkan ketika jenazah dimasukkan ketika di liang lahat, niku paling tidak memberi manfaat juga. Sebab zikir ketika diucapkan kepada orang-orang beriman yang sudah wafat itu bermanfaat untuk dia dan bermanfaat juga untuk mengusir, menjauhkan setan dari tempat tersebut. Kan setan niku wedi kalih napa? Adzan. Maka hadisnya niku ketika kita adzan itu setan tuh lari menjauh sejauh jangkauan suara adzan kula jenengan. Jadi misalnya nggih, rumah jenengan jare enek setane, enek demite mang adzani mawon, insyaallah setan hilang. Mesti setan tidak akan berani berada di satu tempat sing didengarkan suara napa adzan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya niki ada keluasan. Misalnya kita mau misalkan kita jenazah kita tidak diadzani juga silahkan. Tapi misalkan mau diadzani juga silahkan. Semuanya punya argumentasi, punya ulama yang membolehkan dan insya Allah itu semuanya bisa diterima. Jadi niki masalah khilafiyah istihadiyah, saling memberikan toleransi. Kalau kita ada misalkan nggih, saya nggak tahu di sini pripun. Misalkan kok diadzani, ya biarkan saja wong itu punya ulama dan punya dalil.
tempat lain kok tidak diadzani, ya biarkan saja, wong itu juga punya ulama dan punya dari intinya apa, saling menghormati di antara kita semuanya, karena itu cuma masalah khilafiyah istihadiyah.